Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang-Bincang Sehat Budi Kemuliaan bersama dengan saya Dr. Aisyah. Nah, Bincang-Bincang Sehat Budi Kemuliaan pada kali ini akan membahas mengenai henti jantung, di mana kita akan ditemani oleh narasumber dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Assalamualaikum Dr. Susetyo. Waalaikumsalam Dr. Aisyah. Terima kasih sudah meluangkan waktu Sama-sama. untuk bincang-bincang sehat bersama dengan sahabat sehat Budi Kemuliaan. Jadi dok, ini ada topik yang cukup menarik di masyarakat. Karena belakangan ini ada kasus seorang pebulu tangkis yang tiba-tiba ditemukan kolaps atau tidak sadarkan diri karena henti jantung karena sedang berolahraga. Betul. Nah, kira-kira apa sih dok henti jantung atau penyebab kolaps dari pebulu tangkis sedang berolahraga ini dok? Apakah ada penjelasan singkatnya mengenai henti jantung dokter? Iya, baik. Terima kasih Dr. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat Budi Kemuliaan. Jadi memang kasus atau kejadian henti jantung itu mungkin kembali marak ya, atau kembali menarik, mencuat setelah ada kejadian salah seorang atlet bulu tangkis ya yang kolaps di tengah suatu pertandingan yang kebetulan kayaknya itu pertandingan internasional dok. Iya, dok. Dan terjadinya di negara kita ya. Tapi kalau Dr. Aisyah dan sahabat sehat Budi Kemuliaan beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu juga kasus atau topik henti jantung ini juga menarik ketika ada aktor ya, pemain film yang masih muda, cukup gagah dan ganteng ya, yang kebetulan juga beliau itu mengalami atau ditemukan mengalami henti jantung mendadak oleh istrinya. Dan pada waktu itu sangat marak pertanyaan-pertanyaan pada dokter jantung terkait apa sih henti jantung itu. Jadi secara umum henti jantung itu adalah kejadian berhentinya fungsi biologis atau fungsi mekanik berupa fungsi kontraksi dari jantung yang mendadak. Biasanya kalau yang bersangkutan atau pasien itu mengalami atau mengeluhkan suatu keluhan, kejadian henti jantung itu terjadi dalam waktu 1 jam sejak munculnya keluhan tersebut. Bisa juga henti jantung ini tanpa pasien atau yang bersangkutan itu mengeluhkan keluhan kepada lingkungan atau kepada rekan yang berada di situ. Jadi benar-benar mendadak orang itu tampak kolaps dan ditemukan mengalami henti jantung. Kalau secara umum pada atlet atau secara khusus pada atlet yang bertanding di Yogyakarta itu kalau saya nggak salah ya kita tidak berkomentar secara spesifik karena itu mesti dilakukan autopsi sebenarnya dok. Tetapi secara umum di bidang kedokteran jantung dan pembuluh darah atau kardiologi, kasus henti jantung itu sebenarnya bukanlah kasus yang jarang dok. Jadi angka kejadiannya ya disebutkan kita bagi ya pada usia muda itu kejadiannya 1 hingga 10 kejadian atau 1 hingga 10 kasus dalam 100.000 penduduk per tahunnya dok. Jadi tidak jarang. Lebih-lebih pada kasus kelompok populasi usia tua, sebut saja di atas 60 tahun atau 65 tahun, kejadian henti jantung mendadak itu bisa hingga mencapai 100 kejadian atau 100 orang per 100.000 penduduk per tahun. Jadi tidak jarang. Cuman memang biasa ya, mohon maaf kalau mengenai public figure atau yang heboh, nah ini booming lagi gitu seperti itu ya. Tetapi kalau itu terjadi di masyarakat biasa, terkadang kita itu yang bersangkutan meninggal mendadak seperti itu. Atau angin duduk ya dok? Atau angin duduk ya, kalau orang kita atau orang Jawa biasanya ini udah takdir nih, kayaknya sih angin duduk, kayak nggak enak badan seperti itu sih dok ya. Secara umum seperti itu penjelasan tentang pengertian henti jantung. Berarti kira-kira penyebab utama dari henti jantung itu apa sih dok sebenarnya? Betul. Pasti masyarakat atau sahabat sehat Budi Kemuliaan bertanya-tanya, apa sih penyebab kok bisa seseorang itu mengalami henti jantung mendadak? Secara umum kita kategorikan seperti ini. Kalau henti jantung mendadak itu mengenai usia muda, katakanlah 40 tahun atau kurang, itu rata-rata penyebabnya adalah suatu kondisi gangguan irama jantung dok, atau kondisi aritmia.
Umumnya aritmianya adalah aritmia yang bersifat genetik seperti sindrom Brugada, kemudian long QT syndrome dan lain sebagainya. Penyebab kedua yang juga sering khususnya pada atlet adalah suatu kondisi penebalan otot jantung yang juga bersifat genetik atau inherited ya, yaitu hipertrofi kardiomiopati. Itu kondisi hipertrofi kardiomiopati atau penebalan diffuse atau general otot jantung pada seseorang itu biasanya disertai dengan potensi gangguan irama jantung atau aritmia, khususnya aritmia yang tipenya berbahaya atau aritmia maligna seperti ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia. Bisa juga penyebab yang lain adalah umumnya yaitu seperti umumnya pada orang tua, yaitu penyakit jantung koroner. Tapi memang penyakit jantung koroner itu lazimnya setelah dekade keempat, tetapi akhir-akhir ini saya pribadi tidak jarang menjumpai seseorang yang masih muda, katakanlah 20 hingga 30 tahun itu mengalami serangan jantung dok atau serangan jantung koroner. Itu juga terkadang bersifat fatal kalau menimbulkan penyumbatan yang hebat yang disertai gangguan irama jantung. Tetapi kalau pada orang tua, katakanlah di atas 40 atau di atas 60 tahun, penyebab yang tersering atau terbanyak adalah serangan jantung atau penyakit jantung koroner dok. Itu. Oke, berarti mungkin penyebabnya itu baru bisa diketahui kalau dilakukan pemeriksaan di rumah sakit ya dok ya. Pada saat sudah dilakukan rekam jantung baru ketahuan ya dok kira-kira penyebabnya. Betul. Apakah karena memang ada gangguan irama jantung seperti aritmia atau penyebabnya di penyakit jantung koroner ya dok, adanya sumbatan ya dok. Tapi lebih penting dari itu atau lebih awal dari itu sebenarnya setiap dari kita khususnya masyarakat dan sahabat sehat budi kemuliaan harus bisa melakukan pertolongan pertama pada kasus henti jantung ya. Yang kalau pada masyarakat awam ya kita sebut bantuan hidup dasar. Kalau pada seseorang tenaga kesehatan mungkin advance cardiac life support seperti itu dok. Tujuannya apa? Supaya korban atau pasien yang mengalami henti jantung itu bisa diselamatkan terlebih dahulu di tempat kejadian. Kalau bisa kita selamatkan di tempat kejadian, kita bisa transfer ke suatu rumah sakit misalnya atau fasilitas kesehatan. Lah kita baru bisa melakukan work up atau evaluasi apa sih penyebab henti jantungnya dan tata laksana yang paling tepat pada kasus-kasus yang mengalami henti jantung tersebut dok. Oke. Ada golden periodnya nggak dok untuk pemberian bantuan hidup dasar itu tadi dok? Secara prinsip ketika seseorang mengalami henti jantung itu harus secepatnya dok, tidak ada golden period. Jadi harus secepatnya dilakukan tata laksana berupa bantuan hidup dasar. Jadi ya secara umum memang ini tugas kita semua ya sebenarnya, baik pemerintah, tenaga kesehatan maupun sistem kesehatan di Indonesia untuk memberikan edukasi, penyuluhan, pemahaman, bahkan latihan skill atau latihan kemampuan untuk melakukan bantuan hidup dasar. Bagaimana sih mengecek seseorang itu mengalami henti jantung atau tidak, kemudian bagaimana melakukan penanganan awal berupa pijat jantung seperti itu pada pasien yang mengalami henti jantung. Oke, berarti memang harus segera dilakukan ya dok. Betul, karena kan terlambatan sedikit aja dalam pemberian bantuan hidup dasar sangat berakibat fatal ya dok. Betul, nanti akan terjadi kematian yang bersifat permanen. Karena kalau jantung sebagai mesin pompa sirkulasi atau mesin pompa darah pada seseorang manusia atau tubuh manusia, ketika dia berhenti maka berhenti pula dok sirkulasi atau aliran darah pada organ-organ penting dan organ-organ lain. Misalnya organ-organ penting itu misalnya otak, kemudian jantung itu sendiri, kemudian juga ginjal, paru-paru dan lain sebagainya. Kalau itu terhenti dalam hitungan tertentu, itu maka akan terjadi kerusakan atau kematian yang permanen. Itu yang kita takutkan dok. Apakah angka keberhasilan tinggi dok dalam pemberian bantuan hidup dasar tadi dok? Sebenarnya secara prinsip kalau kita menyaksikan kejadian di jantung atau kolaps itu dan segera kita lakukan tata laksana, ini memang tergantung case by case ya, dan juga tergantung penyebab serta usia dari pasien yang mengalami henti jantung serta komorbid atau penyakit penyerta pada yang bersangkutan. Tapi secara umum angka kejadian masih lumayan dok, bisa disebut setengah dari angka kejadian henti jantung itu bisa kita selamatkan kalau kita bisa melakukan pertolongan awal secepat mungkin, sedini mungkin dan tepat gitu. Jadi menolong juga ada tekniknya, bagaimana kita memberikan pertolongan berupa bantuan hidup dasar itu secara cepat dan tepat seperti itu.
Berarti ini memang sebenarnya salah satu tugas dari pemerintah juga kali ya, Dok, untuk Ya, semuanya dari kita ya. Bisa menggalakkan pelatihan Iya. bantuan hidup dasar, karena yang namanya kejadian henti jantung itu bisa terjadi di mana saja, kapan Betul. saja, pada siapa saja ya, Betul, Dok. betul. Tidak mengenal usia, tidak mengenal lokasi, tidak mengenal Iya. kegiatan gitu. Mungkin kalau di rumah sakit kejadiannya karena memang semuanya tenaga kesehatan bisa segera dilakukan dan mengerti gitu Betul. bagaimana cara yang tepat. Betul. Tapi ketika terjadi di fasilitas umum misalnya ya, Dok, atau Iya. di perkantoran, Betul. belum tentu Betul. semua tenaga, semua masyarakat itu terlatih Betul. untuk pelatihan bantuan hidup dasar itu ya, Dok. Jadi memang butuh untuk diberikan pelatihan BHD atau bantuan hidup dasar Iya, ya, Dok, betul. supaya siapapun yang menemukan kasus henti jantung bisa memberikan pertolongan secepat mungkin dan setepat mungkin. Betul. Oke, ini, Dok, kira-kira dari kemarin kan kita sudah buka pertanyaan ya, Dok, di Oh, iya. Instagram kita. Dari beberapa netizen nih, Dok, Oh, baik. ada yang memberikan pertanyaan terkait henti jantung. Baik. Yang pertama, apakah nyeri jantung bisa menyebar dan apa penyebabnya? Baik, jadi mungkin yang ditanyakan oleh beliau ini, nyeri jantung ini adalah nyeri dada ya, nyeri dada yang disebabkan oleh gangguan aliran darah koroner, yang kita sebut penyakitnya adalah penyakit jantung koroner. Baik, jadi secara umum nyeri dada akibat penyakit jantung koroner yang kita sebut sebagai angina pectoris yang khas atau yang tipikal itu memang dirasakan nyerinya ada di dada, khususnya lapang dada sebelah kiri, tetapi biasanya ditunjukkan sebagai rasa nyeri yang luas, tidak bisa terlokalisir. Kemudian sering, Dok, memang disertai dengan penjalaran nyeri, bisa tembus ke punggung belakang, bisa naik ke rahang, ataupun bisa kesan menjalar ke lengan kiri. Mungkin itu yang disebut dengan penjalaran nyeri. Kalau ditanyakan apa penyebabnya, ya penyakit jantung koroner atau angina pectoris atau nyeri dada akibat gangguan pasokan darah pada pembuluh darah koroner, itu penyebabnya kita sebut secara umum adalah plak aterosklerosis. Apa itu plak aterosklerosis? Plak aterosklerosis adalah timbunan lemak yang terdapat pada dinding dalam pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner ini, Dok, adalah pembuluh darah yang memberikan aliran darah, nutrisi, oksigen, makanan pada jantung itu sendiri. Jadi dokter dan sahabat Sehat Budi Kemuliaan bisa bayangkan, kalau aliran darah yang memberi makan jantung itu sendiri terhambat atau ada hambatan, maka jantung itu tidak mendapatkan nutrisi, makanan, dan oksigen secara baik, secara adekuat, sehingga jantung akan mengalami suatu bahaya berupa potensi yang pertama nyeri dada jelas, yang kedua gangguan kontraksi jantung, bahkan yang ketiga bisa juga, Dok, tadi yang kita sebut pada kelompok usia tua, kasus henti jantung itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Jadi gangguan aliran darah pada jantung itu sendiri bisa mengakibatkan henti jantung juga bisa, Dok, seperti itu. Oke, berarti yang menyebar itu nyerinya ya, Dok? Nyerinya. Bukan penyakitnya yang Nyerinya, menyebar. betul, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Baik. Mengapa orang-orang mengaitkan angin duduk dengan gejala awal serangan jantung, Dok? Baik, ya, jadi kalau kita memang kultur orang Indonesia itu ada istilah ini, Dok, masuk angin, ya kan? Kemudian juga ada istilah angin duduk, ada istilah serangan jantung. Ya, ini kadang saling tumpang tindih, Dok. Mohon maaf, jadi secara medis sebenarnya istilah masuk angin ini tidak ada terminologi atau istilah masuk angin di kamus medis secara umum. Yang ada mungkin adalah penyakit lambung seperti dispepsia atau GERD, ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi hemat saya, istilah masuk angin itu biasanya yang dimaksud masyarakat itu kalau memang benar masuk angin itu adalah dispepsia atau GERD itu, Dok. Jadi sensasi seperti perutnya rasanya tidak nyaman, terus dia sendawa-sendawa gasnya itu naik ke dada, itu yang disebut masuk angin. Terus mereka, ya mohon maaf, kerikan atau kerokan, ya, atau dikasih minyak angin. Nah, ada juga istilah yang kedua adalah angin duduk. Nah, sebenarnya hati-hati, Dok, angin duduk ini sebenarnya kalau di istilah medis namanya angina pectoris sebenarnya, Dok. Jadi angin duduk itu adalah salah satu gejala dari serangan jantung.
Jadi nyeri dada atau rasa tidak nyaman di bagian dada yang disalahartikan oleh masyarakat atau oleh yang bersangkutan sebagai ini masuk angin, ini lambung, ini GERD tadi dok. Padahal angin duduk itu sensasi atau rasa tidak nyaman di dada, bahkan kadang pasiennya disertai sedikit sesak, lemas, kemudian keringat bercucuran. Itu harus dipahami bahwasanya angin duduk ini adalah angina pectoris. Jadi keluhan rasa tidak nyaman akibat gangguan pasokan atau aliran darah pada pembuluh darah koroner tadi dok, yaitu pembuluh darah yang memberi makan jantung itu sendiri. Nah kalau serangan jantung itu sebenarnya antara angin duduk dan serangan jantung itu kita dipastikan oleh tenaga kesehatan. Misalnya orang mengalami keluhan angin duduk tadi, terus kita lakukan perekaman jantung atau EKG, lah benar ini terjadi gambaran yang kita sebut gambaran iskemia, yaitu keterlambatan atau gangguan aliran darah pada otot jantung, atau gambaran ST elevasi yang berupa tersumbat totalnya aliran darah koroner pada pembuluh darah koroner jantung dok. Jadi sebenarnya angin duduk ini kita mesti edukasi kayaknya ya ke masyarakat bahwasanya kalau ada bapak ibu atau masyarakat atau sahabat sehat budi kemuliaan, ada tetangganya atau kebetulan keluarganya mengalami rasa tidak nyaman di dada yang memang ini kemungkinan adalah angin duduk nih, tetangga bilang gitu, saran saya dok segera aja dibawa ke rumah sakit atau ke UGD, dipastikan oleh tenaga kesehatan apakah ini memang suatu angina pectoris yang merupakan salah satu tanda gejala serangan jantung atau bukan. Biasanya di fasilitas kesehatan tuh setidaknya akan dilakukan perekaman jantung dok. Jadi untuk memastikan ya dok. Betul ya? Untuk memastikan. Jadi kita tidak jangan dibiasakan bahwasanya ini rasa tidak nyaman di dada itu angin duduk seperti itu. Jangan-jangan itu adalah suatu tanda bahwasanya pasokan aliran darah pada jantung itu terganggu dok. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya dok. Apa langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko henti jantung bagi individu yang sehat dok? Baik, jadi gini ya dok, individu yang sehat itu kan mungkin menurut orang kita ya, masyarakat itu diartikan adalah seseorang atau individu yang tidak pernah mengalami keluhan jantung atau tidak pernah ada record atau riwayat beliaunya pernah ada masalah jantung. Tetapi bagi dokter jantung sebenarnya individu sehat itu masih belum bisa dipastikan beliaunya benar-benar sehat. Jadi seorang individu sehat itu benar-benar dikatakan sehat kalau beliaunya sudah melakukan medical check up kardiovaskuler dok. Jadi orang yang tidak pernah mengalami riwayat sakit jantung atau orang yang merasa tidak pernah mengalami gangguan jantung, misalnya tidak pernah sesak, tidak pernah nyeri dada dok, itu kalau bagi dokter jantung kita mesti melakukan medical check up kardiovaskuler dulu sebelum kita pastikan ini memang beliaunya memang individu sehat. Kenapa dok? Karena gini, terkadang masalah jantung itu belum bergejala, satu menurut saya. Yang kedua, terkadang sudah bergejala tapi karena gejalanya minimal atau masih ringan, maka oleh yang bersangkutan dianggap bukanlah merupakan suatu masalah yang terkait jantung atau pembuluh darah. Dan yang ketiga, sahabat sehat budi kemuliaan jangan lupa ya, sekitar mungkin bisa hingga 30% masalah jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler itu bersifat genetik dok. Jadi kita mesti pastikan, bapak ibu sehat ya? Iya dok sehat, alhamdulillah sehat, nggak ada keluhan jantung. Tapi bapak ibu ada nggak riwayat keluarga ada masalah jantung dan pembuluh darah, atau ada faktor resiko kardiovaskuler misalnya hipertensi, diabetes? Kalau ada, hendaknya kita pastikan dulu dok dengan medical check up kardiovaskuler untuk memastikan individu tersebut memang benar-benar sehat. Jadi sebenarnya individu sehat pun kalau di bidang jantung dan pembuluh darah kita masih kategorikan memang benar-benar sehat atau tidak, atau sudah ada faktor risiko kardiovaskuler atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, individu sehat ini juga mesti kita pandang secara usia dok, mohon maaf. Jadi seseorang yang tidak pernah ada keluhan jantung, tidak pernah ada riwayat penyakit jantung, tapi beliaunya sudah lebih dari 40 tahun atau 45 tahun, hendaknya menurut saya sebelum ngomong saya ini sehat loh, saya ini nggak ada riwayat sakit jantung di keluarga, hendaknya setidaknya menjalankan 1 kali medical check up kardiovaskuler untuk memastikan bahwasanya beliaunya benar-benar sehat dok.
Dari di situ nanti seorang dokter jantung akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui faktor risiko kardiovaskuler secara tersembunyi ada atau tidak, kolesterolnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, kemudian akan menggali faktor risiko lain seperti apakah yang bersangkutan merokok, kemudian aktivitas olahraganya beliaunya cukup atau tidak berdasarkan usia, kemudian faktor risiko di keluarga bagaimana, apa pekerjaan beliau, kita kaitkan dengan seberapa stres beliaunya. Kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan ronsen dan juga yang paling sering dan paling penting itu adalah treadmill dok, karena kita melakukan exercise stress test atau treadmill itu untuk mengetahui bagaimana perilaku jantung atau kondisi jantung ketika mengalami pembebanan atau aktivitas fisik. Itu bisa jadi cerminan bagaimana sih kondisi jantung ketika mengalami latihan berat, mengalami aktivitas yang under pressure, setidaknya seperti itu dok. Jadi pada orang yang berusia lebih dari 40 atau 45 tahun tidak ada keluhan, tidak ada riwayat sakit jantung, itu belum benar-benar dikatakan individu sehat kalau belum melakukan medical check up kardiovaskuler dok. Berarti sehat itu belum tentu tidak bergejala. Betul, ya dok. Sehat itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan oleh dokter spesialis jantung. Jadi kembali ke pertanyaan, apa langkah pencegahan terbaik untuk mencegah henti jantung pada individu sehat? Menurut hemat saya adalah melakukan medical check up kardiovaskuler, bertemu dengan dokter jantung. Dokter jantung akan menggali tadi riwayat penyakit, kemudian keluhan yang sudah ada, apakah jangan-jangan tidak dianggap serangan jantung atau kondisi penyakit jantung, padahal itu adalah kondisi penyakit jantung. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik dokter jantung serta melakukan pemeriksaan tambahan seperti treadmill tadi dok. Kalau melakukan medical check up dengan baik, menurut hemat saya akan terscreening atau tersaring atau terdeteksi seseorang atau kelompok orang yang memang berpotensi atau beresiko mengalami serangan jantung atau henti jantung dok, seperti itu. Jadi mungkin bisa diberikan treatment awal ya dok, untuk mencegah supaya tidak terjadi serangan jantung atau henti jantung. Betul, seperti itu. Bisa di Rumah Sakit Budi Kemuliaan nggak dok? Sangat bisa dok. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih dok. Apa penyebab penyumbatan pembuluh darah dalam jantung? Iya, jadi penyumbatan pembuluh darah pada jantung berarti yang beliau maksudkan adalah penyumbatan pembuluh darah koroner dok, karena pembuluh darah pada jantung. Penyebabnya tadi yang kita sebut plak aterosklerosis, yaitu timbunan lemak pada dinding dalam pembuluh darah koroner sehingga menyumbat atau mengganggu aliran darah pada pembuluh darah koroner, berarti mengganggu aliran darah ke arah jantung itu sendiri. Nah, plak aterosklerosis itu dok sebenarnya dominannya disebabkan oleh dislipidemia atau hiperkolesterol. Jadi kalau kita terbiasa makan enak, kandungan kolesterolnya tinggi dalam jangka waktu yang lama nih dok, itu bisa menimbulkan cikal bakal atau bahkan menimbulkan plak aterosklerosis. Tetapi sahabat sehat Budi Kemuliaan dan masyarakat semua, tidak semua plak aterosklerosis itu disebabkan oleh karena lemak atau makanan berlemak. Oh dok, saya orangnya nggak pernah makan lemak, bahkan saya vegetarian, berarti saya nggak ada dok resiko atau penyumbatan plak aterosklerosis tadi. Tidak seperti itu dok. Jadi ada beberapa faktor risiko lain yang akan disikapi oleh tubuh sebagai suatu stres oksidatif atau beban masalah atau kondisi yang tidak baik yang jika berlanjut akan juga menimbulkan plak aterosklerosis. Seperti contoh faktor resiko berupa merokok. Orang yang merokok itu juga akan berpotensi timbulnya plak aterosklerosis dok. Jadi tidak hanya orang yang makan berlemak, merokok, tekanan darah tinggi atau hipertensi dok, itu juga akan merupakan suatu faktor resiko plak aterosklerosis atau penyakit jantung koroner. Kemudian juga diabetes. Nah ini juga sangat berbahaya dok. Diabetes mellitus itu sahabat sehat Budi Kemuliaan itu adalah salah satu penyebab terbanyak sebenarnya dari plak aterosklerosis atau penyakit jantung koroner. Kemudian juga aktivitas olahraga yang kurang atau mager dok, ya toh. Kemudian juga kegemukan, atau obesitas, ya toh. Kemudian stres yang cukup tinggi dan juga faktor genetik. Jadi misalnya Dokter Aisyah nih, saya tidak pernah makan lemak dok, tapi
papa mamanya atau bapak ibunya ada riwayat serangan jantung atau penyakit jantung koroner atau stroke, itu juga dokter Aisyah mesti melakukan medical check up. Apakah benar memang ini saya sudah makan tidak berlemak sama sekali, ini memang tidak ada cikal bakal atau faktor risiko plak aterosklerosis atau penyakit jantung koroner, karena ya bisa dikaitkan dengan hingga 30% faktor risiko plak aterosklerosis atau penyakit jantung koroner itu bersifat genetik seperti itu, dok. Jadi intinya memang kita mesti hidup sehat secara umum, dok. Berubah, kita mesti modifikasi pola hidup menjadi hidup sehat. Itu merupakan langkah terbaik untuk mencegah plak aterosklerosis, karena dengan hidup sehat maka kemungkinan untuk timbulnya plak aterosklerosis itu menjadi lebih kecil. Tapi kalau kita merasa sudah memang ada faktor risiko kardiovaskuler atau sudah lebih dari 40 atau 45 tahun, nggak ada salahnya hidup sehat plus medical check up kardiovaskuler. Demikian, dok. Oke, ini saya berasa kayak lagi diingetin sama dokter Susetio, karena kebetulan bapak saya memang ada riwayat darah tinggi, betul, ada diabetes, dan bapak saya stroke. Jadi mungkin saya mulai diingatkan, betul, ya untuk kayaknya udah tidak ada salahnya, dok. Udah mulai harus kayaknya meluangkan waktu untuk, betul, medical check up kardiovaskular. Nah, dok, terkait tadi modifikasi gaya hidup ya, dok, untuk pola hidup yang lebih sehat, satunya adalah olahraga. Betul. Tapi ternyata pada kondisi tertentu olahraga kok justru bisa menimbulkan henti jantung ya, dok, pada beberapa individu. Ini kebetulan berkaitan dengan pertanyaan kita yang berikutnya nih, dok. Apa penyebab terjadinya henti jantung pada orang yang sedang berolahraga dan bagaimana pencegahannya, dok? Betul. Jadi ya kadang pasti masyarakat atau sahabat sehat budi kemuliaan kadang merasa dilema ya di pemikiran. Kata dokter disuruh olahraga, tapi beberapa kejadian henti jantung terjadi pada saat olahraga ya, dok, ya. Nah, bagaimana, dok? Sebenarnya olahraga atau enggak sih, dok, yang benar? Terus gimana, dok, kok bisa itu kejadian henti jantung justru pada saat melakukan suatu kegiatan yang disarankan oleh dokter, yakni olahraga? Jadi gini, dokter Aisyah dan sahabat sehat budi kemuliaan, jadi olahraga itu memang benar harus kita lakukan, dok. Jadi olahraga itu adalah salah satu komponen terpenting dari pola hidup sehat, dan itu tidak bisa digantikan dengan makanan sehat. Tetap makanan sehat harus juga didampingi dengan olahraga yang appropriate atau olahraga yang tepat, ya, saya katakan tepat. Kenapa kok seperti itu? Karena olahraga yang tepat itu akan memberikan manfaat-manfaat tambahan yang tidak bisa diperoleh dari hanya sekedar makan makanan sehat. Seperti dengan olahraga aliran darah atau sirkulasi darah akan lebih lancar. Kemudian dengan olahraga juga akan menurunkan stres. Dengan olahraga juga akan memperbaiki atau mengendalikan berat badan sehingga mencegah obesitas dan lain sebagainya, dok. Lah, terus bagaimana kok bisa kejadian henti jantung terjadi pada saat seseorang berolahraga? Hemat saya gini, dok, orang yang melakukan olahraga harus mengerti apa sih olahraga yang tepat bagi dirinya. Jadi secara umum, dok, saya katakan bagi sahabat sehat budi kemuliaan yang berusia 40 atau 45 tahun atau lebih, jadi lebih dari 40 atau 45 tahun, itu hendaknya melakukan olahraga adalah olahraga yang tipenya moderate atau sedang intensitasnya, dok. Jadi moderate intensity exercise. Apa itu? Jadi gini, sahabat sehat budi kemuliaan. Jadi kita mengenal istilah maksimal heart rate atau maksimal denyut jantung pada saat seseorang itu berolahraga. Jadi itu rumusnya adalah kurang lebih 220 dikurangi usia. Misalnya usia seseorang itu katakan 50 tahun, berarti maksimal heart rate-nya adalah 220 dikurangi 50, berarti sekitar 170 kali per menit. Nah, bagi seseorang yang berusia lebih dari 45 tahun, saya pribadi menganjurkan olahraganya tipenya tipe sedang aja, dok, intensitasnya. Moderate intensity exercise. Ciri dari intensitas olahraga tipe sedang tadi adalah target heart rate itu 50 hingga 70% dari maksimal heart rate. Jadi tadi kalau maksimal heart rate-nya adalah 170 ya, tadi 170 kali per menit, ya kita melakukan olahraga yang heart rate atau denyut jantung kita itu maksimalnya di 50 hingga 70% dari 170, dok. Katakanlah
kita setting hingga mencapai 110 atau 120 kali per menit. Lah, olahraga apa yang kiranya bisa menaikkan denyut jantung hingga 50 maksimal 50 sampai 70 kali 70% dari maksimal heart rate? Ya jalan, jogging, kemudian sepeda, mungkin sepeda, olahraga bersepeda yang bukan tanjakan, Dok, senam, kemudian juga renang seperti itu. Boleh juga melakukan, Dok, boleh nggak tenis atau bulu tangkis? Boleh, tapi bukan kompetisi, bukan cari poin, tapi having fun. Jadi untuk ibarat kita orang ngomong untuk keluar keringat, untuk bergerak itu boleh. Kalau itu dilakukan setidaknya 3-5 kali dalam seminggu, Dok, itu sudah cukup. Itu olahraga yang dilakukan secara tepat. Jadi tipe olahraganya sesuai, durasinya sesuai, dan frekuensinya sesuai. Terkadang pendapat saya pribadi, kenapa kok terjadi henti jantung pada seseorang itu ketika berolahraga, kita nggak boleh menyalahkan berolahraganya. Mungkin berolahraga yang kurang sesuai atau kurang tepat yang menjadi potensi masalahnya, Dok. Semisal gini, satu orang itu melakukan olahraga yang tipe berat, bukan lagi moderate intensity exercise, tapi di atas itu. Tapi beliaunya belum pernah melakukan medical check up kardiovaskuler. Jadi beliaunya belum pernah mengerti ada nggak sih kondisi penyakit jantung pada dirinya. Ini berpotensi bahaya kalau beliaunya sudah berusia 45 tahun atau lebih, Dok. Jadi sebelum berolahraga yang intensitasnya di atas moderate, saran saya seperti apa ini, sekarang lagi musim maraton, seperti olahraga bersepeda yang jauh, apa itu istilahnya? Triathlon juga. Nah, betul itu, Dok. Itu adalah olahraga yang intensitasnya di atas moderate itu, Dok. Pasti di atas moderate itu. Atau lari ya, itu di atas moderate. Saran saya itu dilakukan medical check up terlebih dahulu pada orang-orang yang akan melakukan itu atau atlet itu kalau usianya lebih dari 45 tahun, untuk mengerti apa benar memang tidak ada penyakit kardiovaskuler atau tidak. Itu yang pertama. Terus juga gini, ada satu kejadian yang korbannya mengalami henti jantung pada saat berolahraga, tetapi ternyata riwayat penyakitnya beliaunya adalah pasien penyakit jantung, bahkan sudah dipasang ring, Dok. Saya mendapat berita seperti itu. Nah, ini harus hati-hati karena beliaunya berarti melakukan olahraga yang di atas rekomendasi. Bagi pasien yang sudah pernah mengalami penyakit jantung, lebih-lebih serangan jantung, Dok, itu hendaknya melakukan olahraganya usia berapapun beliaunya, intensitasnya moderate saja, Dok, tidak perlu berlebihan. Sebenarnya olahraga itu, intensitas itu hanya salah satu komponen. Hemat saya gini, kalau melakukan olahraga berat tapi sebulan cuma sekali atau 6 bulan sekali, sebenarnya kurang memberikan manfaat olahraga itu sendiri. Olahraga itu dilakukan secara tepat, itu satu tipe olahraganya tepat, kemudian juga durasinya juga tidak membuat capek, cukup ya, tidak kurang juga tidak lebih. Kemudian frekuensinya jangan lupa. Jadi tingkat keseringan melakukan olahraga itu kalau bisa ya istiqomah, continue, minimal 3 kali dalam seminggu, ideal 5 kali dalam seminggu, durasinya 30 menit itu sudah cukup, tapi dilakukan continue, Dok, dalam perjalanan hidup, dalam hidup seseorang. Itu merupakan olahraga yang tepat. Jadi olahraga harus tepat juga, sama seperti kita hidup, pola hidup harus tepat, minum obat harus tepat. Jadi olahraga ini sebenarnya menurut saya adalah hal yang baik, terapi yang baik, Dok, untuk pola hidup sehat atau seseorang menjadi sehat, tetapi harus tepat. Jadi jangan sampai melakukan olahraga yang berlebihan karena itu berpotensi mengganggu kesehatan jantung, lebih-lebih bagi pasien atau individu yang pernah memang didiagnosa penyakit jantung. Hemat saya seperti itu, Dok. Jadi kita jangan takut, sahabat sehat Budi Kemuliaan, tetaplah berolahraga, tetapi berolahraga yang tepat. Jika sahabat sehat Budi Kemuliaan masih ragu atau canggung, Dok, saya ini olahraga yang tepat bagaimana sih? Tidak masalah, bisa berkonsultasi pada dokter jantung, hanya untuk memastikan apakah olahraga yang sahabat sehat Budi Kemuliaan akan lakukan itu merupakan olahraga yang pas atau tepat bagi yang bersangkutan. Nanti kami akan memberikan suatu saran
dengan terlebih dahulu melakukan screening ada tidak sih penyakit jantung pada yang bersangkutan, usianya beliau berapa, dan kami akan menanyakan olahraga apa yang hendak beliau akan jalani, berapa lama durasinya ya, terus kemudian intensitasnya seberapa sering. Nanti kami akan memberikan saran berupa panduan, oh olahraganya ini sudah sesuai, diperbolehkan atau tidak. Mungkin seperti itu Dokter Aisyah ya. Oke, mungkin tadi terkait dengan heart rate nih kayaknya mulai lagi banyak diperbincangkan di kalangan Betul orang-orang sih, yang ya. lagi senang olahraga nih, Ya, Dok. pakai jam, ya. gitu. Ada zona-zonanya kayaknya Betul. mungkin kita bisa bikin podcast lagi mengenai ini, Dok. Boleh, Mengenai boleh. Olahraga yang aman dan Boleh, Dok. tepat serta perhitungan heart rate-nya nih, karena Boleh. kayaknya memang makin banyak yang menggunakan smartwatch Iya. atau jam pintar yang bisa mengukur heart rate gitu. Betul. Cuman mungkin ada yang masih bingung gimana sih cara mengontrol heart rate Boleh, saat Dok. olahraga. Itu bisa jadi bahan topik kita Boleh, berikutnya Dok. ya, Dok. Iya. Oke, dokter. Berarti kalau bisa saya simpulkan, Dok, henti jantung itu bisa menyerang semua Betul. kalangan, mau usia muda maupun Betul. usia tua. Dengan penyebabnya juga berbagai macam, bisa aritmia, bisa sumbatan atau penyakit jantung koroner. Kemudian yang bisa dilakukan pencegahannya adalah yang pertama pola hidup sehat, mulai dari mengurangi makanan berlemak, menghindari juga makanan yang manis ya, Dok. Betul. Pokoknya makanan-makanan yang berisiko meningkatkan risiko penyakit hipertensi dan juga diabetes, serta tentunya adalah melakukan screening Betul. atau medical check up kardiovaskular. Dan pemeriksaan screening kardiovaskular bisa dilakukan di Rumah Sakit Budi Betul. Kemuliaan tentunya. Oke, Dokter Suseso, terima kasih banyak ya, Sama-sama, Dok, atas sama-sama, waktunya Dok. dan kesempatannya serta ilmunya yang udah banyak Baik. banget diberikan pada hari ini. Dan tentunya untuk sahabat sehat Budi Kemuliaan, jangan lupa bila ingin melakukan screening atau pemeriksaan medical check up kardiovaskular bisa dilakukan di Poli Jantung Rumah Sakit Budi Kemuliaan bersama dengan Dokter Susetio. Dan untuk jadwal bisa terlampir di bawah ini ya. Untuk menghubungi customer service atau hotline service kami juga tertera nomornya di bawah ini. Oke, terima kasih banyak, Sama-sama, Dokter. Dokter. Terima kasih banyak sahabat sehat Budi Kemuliaan. Terima kasih. Sampai jumpa di bincang-bincang sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.